Sementara itu pemirsa di Jakarta pemakaman jenazah COVID-19 pecah rekor mencapai 180 jenazah Rabu kemarin. Selain itu meningkatnya COVID-19 di Jakarta membuat rumah sakit diminta untuk menyiapkan tenda menampung pasien. Kasus COVID-19 di DKI Jakarta terus meningkat setiap hari. Akibatnya, angka pemakaman dengan protokol COVID-19 merangkak naik. Kemarin merupakan rekor pemakaman dengan protokol COVID-19 tertinggi selama pandemi COVID-19 berlangsung. Ada 180 jenazah yang dikuburkan di tempat pemakaman umum khusus COVID-19 di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Melonjaknya kasus corona di ibu kota juga membuat tingkat keterisian rumah sakit di Jakarta meningkat. Di Rumah Sakit Umum Daerah Koja Jakarta Utara hingga Jumat pagi, tingkat keterisian di RSUD Koja bahkan melebihi 100% dari total tempat tidur yang tersedia. Sebanyak 511 pasien positif COVID-19 diketahui saat ini masih menjalani perawatan. Padahal tempat tidur yang tersedia di RSUD Koja hanya cukup menampung 410 pasien. 101 pasien masih berada di IGD dan menanti ruang perawatan kosong. Koordinasi lagi dengan kepala instalasi IGD, bahkan di ruang IGD saat ini memang sudah tidak bisa tertampung lagi dan ini sudah sampai ke pelataran ya jadinya. Mudah-mudahan tenda itu bisa terpasang cepat dan kami akan menggunakan lahan yang ada sebagai perluasan. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menginstruksikan para direktur dan kepala rumah sakit se-DKI Jakarta untuk menyediakan aula hingga tenda demi menampung pasien COVID-19. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lalu seperti apa langkah Pemprov DKI Jakarta dalam menangani kasus COVID-19 dan bagaimana langkah untuk mengurangi persebaran COVID-19? Sudah bergabung bersama kami Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan anggota tim pakar Satgas COVID-19 Erlina Burhan. Selamat sore Pak Wagub dan Ibu Erlina. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. Pak Wagub, ini bisa dibilang angka di Jakarta sudah 2 hari berturut-turut di atas 7.000. Ini bisa jadi yang tertinggi sejak pandemi COVID-19 masuk di Indonesia pada bulan Maret. Langkah dari Pemprov DKI Jakarta seperti apa? Banyak rumah sakit yang sudah mendirikan tenda darurat, over kapasitas dan lain sebagainya. Jadi saya koreksi sedikit, 7.000 itu bukan 2 hari berturut-turut ya. 7.505, sebelumnya 4.693. Jadi baru satu kali 7.505. Memang ini angka tertinggi dalam perjalanan kita melawan pandemi COVID sejak tahun lalu. Memang angka ini luar biasa disebabkan beberapa hal. Yang pertama memang masih dampak dari libur panjang Idul Fitri dan arus balik. Jadi Idul Fitri itu dampaknya arus balik yang kita tutup sampai 31 Maret, 1 Juni mulai dibuka, itu banyak sekali yang masuk ke Jakarta. Yang kedua masih menjadi tradisi kita, sekalipun sudah dilarang, diingatkan, dihimbau, masyarakat kita masih melakukan silaturahmi lebaran ke rumah keluarga, tetangga, dan sebagainya. Yang ketiga disebabkan oleh banyaknya warga negara Indonesia maupun warga asing yang masuk ke Indonesia, imigran dan sebagainya, dari udara maupun dari laut. Kemudian yang keempat memang disebabkan adanya varian baru yang masuk dan lain-lain. Inilah sebabnya kenapa masih tinggi. Mungkin yang kelima disebabkan masyarakat kita juga yang mulai jenuh dan capek selama 1 tahun lebih, sehingga disiplinnya, waspadanya berkurang. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan pagi ini kami minta seluruh warga Jakarta untuk tetap berada di rumah. Terlebih bagi anak di bawah 9 tahun, orang tua di atas 60 tahun, dan siapapun yang tidak penting tetap berada di rumah. Dan laksanakan protokol kesehatan secara ketat, menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan lain sebagainya. Termasuk laksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Satgas Pusat terkait pengetatan PPM mikro. Jadi bekerja hanya 25%, bahkan ibadah di rumah,
di mall 25%, dibatasi jamnya sampai jam 20, tempat-tempat rekreasi, pariwisata, dan lain-lain ditutup, termasuk kegiatan-kegiatan lain, seni budaya, dan lain sebagainya. Baik, Jadi Pak Riza izin, jika kemarin 7.500, hari ini angka baru keluar 6.934, nyaris 7.000 juga Pak. Ya nanti kita lihat ya, memang ada peningkatan yang signifikan, nanti sampai selesai perhitungannya, nanti kita laporkan ke publik. Baik Pak Wagub, kemudian langkah yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi di beberapa rumah sakit, kita tahu beberapa rumah sakit di Jakarta juga sudah over capacity, seperti apa Pak langkah strategisnya Pak? Jadi yang jadi pertama tentu upaya kita ada upaya preventif dan kuratif ya. Terkait preventif sudah kita jelaskan berkali-kali melalui sosial media, media yang kami miliki dan tentu dukungan teman-teman dari media TV dan sebagainya untuk meminta seluruh warga patuh dan taat protokol kesehatan. Tugas kami meningkatkan 3T yaitu testing, tracing, dan treatment. Dan kami terus meningkatkan berbagai fasilitas yang ada. Di antaranya umpamanya rumah sakit rujukan, dari 106 sudah 140 rumah sakit rujukan, 290 puskesmas kelurahan, 44 puskesmas kelurahan, bahkan 2 hari yang lalu kita sudah menambah ya tenda-tenda darurat yang ada di rumah sakit di 22 titik. Kemudian juga menambah jumlah nakes sudah mencapai 144.700. Kemudian juga memang ini tingkat keterisian daripada tempat tidur sudah mencapai 91%, itu artinya sudah 9.070 dari kapasitas 9.996. Dan ruang ICU sudah mencapai juga 90%, 1.109. Tadi ruang tempat tidur 91%. Saat ini dari 1.236. Dan laboratorium kami sudah mencapai 111 laboratorium dengan kapasitas 71.000 sampel per hari. Namun demikian kami terus menyiapkan tempat-tempat seperti di Rusun Nagrek, di Cilincing, kemudian juga tadi saya meninjau Rusun di Pasar Rumput, tempat-tempat lainnya, seperti juga di Giria, tempat-tempat wisata dan sebagainya kita siapkan. Dan ke depan termasuk di GOR juga total yang kami akan siapkan itu sudah 9.084, itu di luar Rusun Pasar Rumput dan lain sebagainya. Nanti ke depan atas dukungan lain-lain juga insya Allah mungkin asrama haji, tempat-tempat badiklat, disklat dan lain sebagainya. Baik, saya ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, saat ini rumah sakit sudah over kapasitas, banyak sekali terutama RSUD, banyak pasien yang CT-nya sudah di atas 30 ini dipulangkan, namun mereka masih banyak yang protes, kemudian khawatir karena akan menularkan mungkin ke anggota keluarganya, apalagi mereka yang tidak punya tempat untuk isolasi mandiri yang layak. Ibu Erlina mungkin bisa dijelaskan. Ya, baik, terima kasih. Kalau dalam kondisi over capacity saat ini memang kita harus mulai sedikit memilah-milah mana yang memang sangat-sangat emergensi untuk kita rawat. Apalagi kita tahu kan tambahan kasus setiap harinya selalu ada. Dan kalau sepertiga diantaranya, misalkan hari ini 6.000, sepertiganya kan sekitar 2.000. Kalau sepertiga memerlukan perawatan, tiap 2.000 masuk kan, yang kemarin belum pulang ya nggak akan ada tempat. Kita tahu sekarang banyak laporan pasien-pasien itu karena keliling-keliling rumah sakit, akhirnya datang ke IGD suatu rumah sakit, contohnya rumah sakit saya Persahabatan, itu sudah DOA. Death on arrival, jadi pada saat datang sudah meninggal gitu. Nah ini tidak boleh terjadi. Akhirnya kita memilih-milih pasien-pasien yang walaupun belum negatif tapi sudah ada perbaikan. Apalagi kalau CT value-nya di atas 30 itu memang sebaiknya dalam kondisi sekarang kita pulangkan supaya yang lebih berat, yang lebih parah-parah dengan CT yang rendah itu yang kita rawat. Jadi memang ini harus kita lakukan demi bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat buat yang betul-betul. Ibu Erlina, tapi kemarin juga sempat viral ada orang yang positif COVID-19 berkeliaran jalan-jalan ke mall dan lain sebagainya. Di saat CT value sudah tinggi, apakah pasien ini sudah bisa keluar dari rumah atau tetap harus menjalani isolasi mandiri sampai dinyatakan negatif atau CT-nya tidak terdeteksi? Ya, Ibu Erlina, kita Pak Riza Patria, kita akan lanjut usai jeda berikut. Tetap bersama kami pemirsa di iNews Sore.
Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ibu Erlina Burhan. Saya kembali ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, kemarin sempat viral, banyak pasien masih positif, kemudian berkeliaran, berjalan-jalan. Jika city value-nya sudah tinggi, di atas 30 atau di atas 35, apakah tetap harus isolasi mandiri di rumah, di kamar sendiri, atau sudah boleh kembali ke masyarakat, Ibu? Ya, jadi city value itu memang pada kondisi tertentu kita bisa jadikan patokan, tapi tidak mutlak. Jadi saya mengharapkan pasien-pasien yang dipulangkan itu tetap menjaga dirinya, melanjutkan isolasi mandiri di rumah sampai betul-betul merasa sehat untuk dirinya dan juga agar menjaga orang lain supaya tidak tertular. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, dia harus sangat ketat menjalankan protokol kesehatan. Harus memakai masker, jadi jangan jalan-jalan ke mall, santai-santai, makan-makan, ngajak orang ketemuan, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau dia pakai masker dan memang mau menjaga jarak, nah itu barangkali masih bisa ditolerir karena memang dia harus keluar rumah misalnya. Karena kalau nggak keluar rumah nggak bisa makan karena memang harus mencari penghasilan dengan keluar rumah ya. Boleh barangkali kita sampaikan seperti itu, asalkan dia jangan juga menjadi sumber penularan buat orang lain. Dan city value itu adalah hanya salah satu parameter, tetapi itu juga bisa salah. Walaupun secara teori, kalau city value-nya sudah tinggi, katakanlah di atas 33, itu memang secara teori tinggal hanya bangkai-bangkai virus, tapi janganlah itu lalu menjadi patokan untuk tetap berkeliaran karena bisa saja terjadi kesalahan. Baik, saya kembali ke Pak Wagub. Pak Wagub, beberapa rumah sakit sudah dijadikan 100% rumah sakit COVID dan juga beberapa rumah sakit darurat juga sudah dibuka. Sejauh ini untuk mencegah angka ini kembali semakin tinggi. Kemarin 7.000, hari ini 6.900, hampir 7.000. Karena kalau misalnya besok nambah lagi 5.000 atau 6.000, seperti apa Pak kapasitas rumah sakit ini akan semakin overload? Ya memang rumah sakit kita di Jakarta, sekalipun kita sebagai ibu kota memiliki fasilitas yang luar biasa, bahkan terbaik di Indonesia dengan jumlah rumah sakit yang sudah siap 140 dan sebagainya, betapapun kecepatan kita mempersiapkan berbagai fasilitas itu pasti kita lakukan. Namun demikian, kerja kita bukan mempersiapkan berbagai fasilitas yang utama, tapi justru yang paling utama adalah melakukan upaya pencegahan. Jadi upaya pencegahan itu butuh kerjasama yang baik dengan seluruh warga Jakarta dan di luar Jakarta. Kami sering menyebutnya kita sedang berjuang berperang melawan pandemi COVID-19. Jadi kalau yang namanya berperang itu harus waspada, tidak ada waktu, tidak ada hari kita santai-santai menganggap remeh atau tidak disiplin. Namanya berperang itu pilihannya cuma dua. Kita yang mati atau lawan yang mati. Jadi kalau kita tidak ingin mati, kita harus mampu melaksanakan protokol kesehatan agar lawan kita, virus kita bisa mati. Jadi untuk itu kami minta seluruh warga disiplin, tetap berada di rumah, jangan keluar, jangan remeh, kemana-mana menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan pastikan kita dalam kondisi yang sangat disiplin sekali. Posisinya harus seperti itu. Baik Pak Riza, kemarin sempat ada survei di masyarakat Jakarta. Saat ini sudah masyarakat Jakarta ada 25-30% yang tidak lagi menggunakan masker karena jengah, karena mungkin ada yang masih tidak percaya COVID-19. Sejauh ini untuk menggalakkan lagi ke masyarakat Jakarta, apa yang akan dilakukan Pak? Ya tentu Jakarta itu kan sampai 68-78 penggunaan maskernya. Bapak Presiden sudah meminta kepada kami, kita semua jajaran Forkopimda untuk menginginkan penggunaan masker di Jakarta sampai 90%. Itu kami upayakan dengan sosialisasi, kampanye, pemantauan, pengawasan, bahkan pemberian sanksi. Kami juga setiap hari melakukan operasi justisi, operasi keliling seluruh Jakarta, dan terus kita kerjakan secara bersama-sama dengan jajaran Polda dan Kodam dan semuanya Kajati juga untuk memastikan seluruh warga disiplin. Namun demikian, apapun besarnya jumlah aparat yang kita hadirkan itu tidak cukup untuk mengawasi hampir 11 juta
penduduk yang ada di Jakarta. Untuk itu kami minta seluruh warga menjadi bagian daripada pemantauan dan pengawasan untuk saling mengingatkan sesama. Kalau ada anggota keluarga kita, tetangga kita yang tidak menggunakan masker, tolong disampaikan, Ibu, Bapak, mohon maskernya digunakan, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya. Jadi kita semua juga menjadi bagian dari pemantau, bagian dari pengawas untuk saling mengingatkan, mengawasi sama kita, mulai dari diri kita sendiri, keluarga, lingkungan terdekat, dimanapun kita berada, di sekolah, di tempat bekerja, dan dimanapun kita berada, pastikan semua melaksanakan protokol kesehatan. Baik. Saya ingin kembali ke Ibu Erlina. Ibu Erlina, lonjakan yang terjadi di Jakarta khususnya membuat tenaga kesehatan ini kewalahan. Bahkan kemarin juga kita tahu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga meninggal dunia karena COVID. Ke depan jika keadaannya seperti ini, apa yang harus menjadi perhatian agar tenaga kesehatan juga tidak kewalahan, Bu Erlina? Ya baik, memang dengan kondisi yang over capacity, overload ini saat ini yang terjadi adalah kami bekerja lebih keras dan ini lama-kelamaan, apalagi juga kita terus terang saja beberapa dari tenaga medis, tenaga kesehatan itu juga terpapar COVID dan harus diistirahatkan, diisolasi mandiri di rumah. Dengan demikian tenaga kami juga berkurang. Jadi pada kondisi ini kami tetap meminta kepada pemerintah untuk karena memang diminta untuk mengadakan lebih banyak tempat tidur, mengkhususkan kepada COVID. Nah, tolong dibantu juga dengan menambah tenaga kesehatan, menambah dokter, relawan, dan lain-lain. Dan juga suplai obat, suplai oksigen, agar juga lebih ditingkatkan lagi. Karena ini tidak seimbang kalau terlalu banyak yang pasien, tenaga kesehatan terbatas, ditambah lagi beberapa sekelompok dari kami ini sudah juga positif loh dengan kondisi yang karena terlalu banyak terpapar dan kami memang terpapar terus, jadi memang ketemu virus terus. Jadi kita memang kekurangan sekarang kalau terus-menerus diminta untuk menambah tempat tidur. Jadi mohon juga tenaga kesehatan, tenaga medisnya, dokternya, perawatnya, relawannya juga ditambah. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, ini mudah-mudahan didengar oleh semua orang. Memang tadi Pak Wagub mengatakan kita berperang melawan virus. Dan virus ini tidak kelihatan. Ingin saya sampaikan kepada masyarakat, silakan mau berapa banyak pun virus ini, bahkan varian-varian barunya demikian banyak sampai habis angka Yunani, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Iota, dan Kappa sampai habis tersebut, nggak masalah. Bahkan kalaupun dia lebih virulent, nggak ada masalah. Yang penting satu yang diingat oleh masyarakat, jangan sampai virus ini masuk ke dalam tubuh. Karena apa? Karena kalau dia di luar tubuh, dia akan tidak berbahaya, tidak akan menimbulkan sakit. Terima kasih. Baik, ini menjadi perhatian semua, tidak hanya tenaga kesehatan, tapi juga masyarakat dan pemerintah. Terima kasih sekali lagi Bu Erlina Burhan dan Pak Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore.